Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya Febrija Panjatai bersama dengan teman-teman saya Asnat Faidiban, Boni Ardianti, dan juga Melanina akan mempresentasikan mengenai etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Adapun poin-poin yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini adalah yang pertama, pengertian sumber daya manusia, yang kedua, implementasi manajemen sumber daya manusia, yang ketiga, masalah-masalah hukum serta etika dalam manajemen sumber daya manusia, yang keempat, pasar global sumber daya manusia, dan yang terakhir, masalah sumber daya manusia Indonesia terhadap globalisasi. Tujuan dari pembuatan video ini agar kita mengetahui di setiap suatu perusahaan atau organisasi tetap harus adanya etika bisnis supaya ada kesempatan digunakan suatu perusahaan untuk mengambil keputusan bisnis dan strategi yang melihat masalah moral. Karena jika moral tidak baik berdampak maju dan tidak majunya suatu perusahaan. Kita akan masuk dalam pembahasan materi yaitu etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Ada salah satu pakar yaitu George R. Terry. Dia mengemukakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu tujuan organisasi yang sudah ditentukan sebelumnya dengan mempergunakan bantuan orang lain. Dari pengertian di atas terdapat 3 unsur yaitu unsur tujuan organisasi, unsur bantuan, dan juga unsur orang lain. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama yaitu pengertian sumber daya manusia. Ada 3 macam pengertian maupun definisi dari sumber daya manusia. Yang pertama, sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi atau personel, tenaga kerja, pekerja atau karyawan. Pengertian yang kedua, sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya. Pengertian yang ketiga, sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal non-material atau non-finansial dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata atau real secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensinya. Poin yang kedua, implementasi manajemen sumber daya manusia. Di masa sekarang dan di masa mendatang akan selalu ditemukan ketentuan dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan bisnis termasuk juga yang menyentuh manajemen sumber daya manusia. Terdapat 4 fase yaitu tahap pengarsipan dan pemeliharaan berkas. Yang kedua, tahap peningkatan tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga, tahap tanggung jawab organisasi, dan yang keempat, tahap strategi kemitraan. Strategi manajemen sumber daya manusia adalah rumusan mendasar mengenai pendayagunaan sumber daya manusia sebagai usaha mempertahankan dan meningkatkan kemampuan terbaik sebuah perusahaan untuk menjadi kompetitor yang mampu memenangkan dan menguasai pasar melalui tenaga kerja yang dimilikinya. Dalam strategi sumber daya manusia terdapat 5 komponen atau unsur yang perlu diterapkan. Yang pertama, filsafat sumber daya manusia. Yang kedua, kebijaksanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, program-program sumber daya manusia. Yang keempat, pelaksanaan manajemen sumber daya manusia. Dan yang kelima, proses sumber daya manusia. Berdasarkan strategi manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan 5 fungsi, yaitu fungsi pelayanan atau service, fungsi kontrol atau controlling, fungsi pengembangan development, yang keempat kompensasi dan akomodasi, dan yang kelima saran atau nasihat. Tujuan-tujuan dari manajemen sumber daya manusia ada 4, yaitu
produktivitas, yang kedua keamanan dan kepuasan kerja, yang ketiga kualitas sumber daya manusia, dan yang keempat keuntungan dan manfaat lainnya. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu masalah-masalah hukum dan etika dalam manajemen sumber daya manusia. Dalam bisnis juga harus ada hukum dan etika dalam pengelolaannya. Di korporasi dikenal dengan kesetaraan kesempatan kerja. Tidak adanya diskriminasi dalam pengkaryaan berdasarkan ras, warna kulit, ataupun agama, serta asal-usul negara. Pokok pembahasan yang terakhir adalah masalah sumber daya manusia Indonesia terhadap globalisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci paling penting dalam menegakkan reformasi di bidang ekonomi, yaitu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas, memiliki keterampilan, dan yang terakhir berdaya saing tinggi dalam persaingan global di bidang ketenaga kerjaan. Ada dua hal penting menyangkut kondisi manajemen sumber daya Indonesia, yaitu yang pertama, adanya ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan kerja dan angkatan kerja. Yang kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja di Indonesia yang ada masih relatif rendah. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi yang akan dihadapkan bangsa Indonesia antara lain produksi, yang kedua pembiayaan, yang ketiga tenaga kerja, yang keempat jaringan informasi, dan yang terakhir perdagangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang etika bisnis di dalam suatu organisasi dan perusahaan. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Etika bisnis adalah istilah yang biasanya berkaitan dengan perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh manajer atau pemilik suatu organisasi. Rich, Griffin, dan Ronald Ebert pada tahun 2007 menyatakan etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah di dalam nilai-nilai dan moral pribadi seseorang, dan konteks sosial menentukan adakah suatu perilaku tertentu dianggap sebagai perilaku yang etis atau tidak etis. Pada setiap perusahaan memiliki peraturan-peraturan atau kode etik yang berfungsi untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Dalam PT Unilever, perusahaan yang menggunakan etika di dalam suatu perusahaan PT Unilever. Nah, pusat dari seluruh aktivitas perseorangan. Dengan ini memberikan prioritas mereka untuk berkontribusi pada perusahaan, mengelola dan mengembangkan bisnis perseorangan secara bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Ada beberapa alasan pentingnya etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia pada PT Unilever, yaitu dapat mensejahterakan karyawan dan melindungi hak-hak karyawan pada PT tersebut, dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan perusahaan, serta tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan dari sumber daya manusia. Pelanggaran yang mungkin dilakukan PT Unilever tanpa etika bisnis yaitu dampak pencemaran air, dampak pencemaran udara, dan dampak pencemaran tanah. PT Unilever merupakan perusahaan yang menggunakan etika dalam melakukan bisnisnya dan sangat menjunjung tinggi etika bisnisnya. Baginya, sumber daya manusia adalah pusat dari seluruh aktivitas perseroan, dengan memberikan prioritas pada mereka dalam pengembangan profesionalisme, keseimbangan kehidupan, dan kemampuan mereka untuk berkontribusi pada perusahaan perseroan, mengelola dan mengembangkan bisnis perseroan secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Baik, kita telah sampai di bagian akhir presentasi.
Selama presentasi, kami telah membahas pentingnya etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan adanya presentasi ini, saya harap dapat menambah ilmu serta wawasan bagi kita semua tentang etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua.